17 Agustusan. Tetap melaju untuk Indonesia makin maju gitu ya. Nah, saya melihat ada hubungan erat kuat dengan sebuah peristiwa juga yang terjadi di bulan-bulan awal tahun 1445 Hijriah. Saat ini kita sedang berada di penghujung bulan Muharram, ya, di Masjid Al-Muharram, dan mau pindah ke bulan Safar. Itu ada peristiwa besar, yaitu hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi hijrah dahulu pada bulan Safar, ya, bulan yang kedua, tanggal 27. Ya. Maka ada hubungan antara haji dengan hijrah dengan kemerdekaan, dan sebelumnya ada peristiwa haji di bulan Zulhijjah. Nah, tadabbur ayat Quran kita pada pagi hari ini adalah tentang syiar-syiar tersebut: haji, hijrah, dan kemerdekaan. Ya. Nah, para jemaah, bagaimana kita mengisi hari-hari kemerdekaan kita ini, menjalankan amanat, ya, kemerdekaan yang sudah dihantarkan oleh para pendahulu kita. Barangkali salah satunya adalah bagaimana kita membawa spirit hijrah. Kenapa hijrah? Karena dahulu Nabi SAW setelah hijrah, ya, dari Mekah ke kota Madinah, sejak itulah Nabi SAW mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam perjuangannya sampai kepada Futuh Mekah, ya, kemerdekaan terhadap kota Mekah. Nah, para jemaah, ayat yang akan kita tadabburi adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. Ya, surat At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Allah mengatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan mereka berhijrah, wa jahadu, dan mereka berjihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Kata Allah, ulaika a'zamu darajah, mereka itulah yang paling besar derajatnya indallah, di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan faizun, mendapatkan kemenangan. Nah, para jemaah, yang menarik kita tadabburi dari ayat ini adalah Allah menyebutkan dalam ayat ini adanya yang disebut a'zamu darajatan. Istilah a'zamu darajatan itu amalan yang menghantarkan pelakunya memiliki derajat yang besar, yang agung, yang tinggi di sisi Allah. Ini mengingatkan kita para jemaah bahwa ternyata amalan-amalan di dalam Islam ini yang kita lakukan itu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Nah, ada amalan yang disebut oleh Allah a'zamu darajatan, yang bisa menjadikan kita derajatnya lebih tinggi, ya. Ini menjadikan kita untuk merenung selama ini kita beramal, kita tidak klasifikasikan mana amalan yang akan mendatangkan derajat kita di sisi Allah yang tinggi, ya. Lalu kemudian kita targetkan, lalu kemudian kita upayakan supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan apa yang disebutkan dalam ayat ini? A'zamu darajah, Allah menyebutnya adalah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, yaitu orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad.
di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3 para jemaah, imannya udah punya belum kita? Alhamdulillah. Hijrahnya bagaimana hijrahnya? Hijrahnya kalau dulu Nabi hijrah tempat ya, dari kota Mekah pindah ke kota Madinah, maka buat kita yang berada di negeri, di tempat yang aman, itu kita tidak disebut hijrah. Ya, yang disebut hijrah tempat itu kita tidak disebut. Tapi yang ada buat kita adalah hijrah, yaitu amal, hijrah dari melakukan amalan yang dilarang oleh Allah, diharamkan, terus kemudian kita hijrah dari segi amalan, yaitu melakukan amalan yang Allah ridhoi. Jadi para jemaah sekalian berbahagia, ini disebut hijrah. Yang kedua jihad, yang ketiga jihad, yaitu perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah. Kita lihat amalan ini termasuk amalan yang berat, amalan yang ringan. Hijrah, jihad. Ternyata para jemaah, hijrah itu kalau kita lihat ternyata dalam sejarahnya itu berat sekali. Mengapa Allah katakan ini amalan ini a'zamu darajatan? Karena apanya sih a'zamu darajatan itu? Sesuatu amalan itu dikatakan berat, tinggi nilainya di sisi Allah, itu karena apanya? Apa karena jenis amalnya? Apakah karena bobot pahalanya? Apakah karena berat tingkatannya, berat pengorbanannya? Ukuran satu amalan itu menjadi a'zam darajat di sisi Allah, itu ukurannya apa? Kira-kira di sini sebutnya cuma 3, iman, hijrah dan jihad. Hijrah dengan jihadnya agak mirip-mirip karena berat keduanya. Bagaimana tidak berat? Pindah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, membawa baju yang ada nempel di baju di dirinya aja, pindah, berjalan kaki 400 kurang lebih 20 km. Itu bukannya bisa ngebayang kayaknya rasa-rasanya. Kalau dulu kita ada belum tentu mau. Kalau itu dulu udah hidup dulu zaman itu. Kecuali orang yang Allah rahmati ingin menyelamatkan imannya. Ada seorang sahabat yang bernama Suhaib, ya. Dia itu datang ke kota Mekah dalam keadaan miskin, bawa modal dengkul doang kalau bahasa kitanya. Kemudian dia bisnis di kota Mekah, ternyata kaya dia dan jadi konglomerat, hartanya banyak. Begitu ada dakwah Nabi, dia termasuk orang yang masuk Islam. Begitu Nabi mau hijrah, dia termasuk orang yang mau hijrah, ikut, ya. Tapi begitu mau hijrah dicegat sama orang Quraisy. Mau kemana ente? Mau ke Madinah? Mau pindah ke ikutin Muhammad? Ya, ingat ya ente datang ke sini. Ibarat kalau bahasa kita dulu bagaimana ente datang kemari? Modal apaan? Ente nggak punya apa-apaan. Sekarang udah jadi orang kaya, ente mau pindah? Hah? Nggak segampang itu. Dicegat mereka, bisa. Akhirnya apa kata Suhaib? Bagaimana kalau seandainya uang harta yang aku punya aku berikan kepada kalian? Apakah kalian membolehkan aku pergi? Nah, kalau begitu boleh. Loh, kita bisa membuat tawaran kayak begitu, Bang. Beberapa tahun kita bisnis kan di Madinah, kita mau ngapain, tinggal di mana, bisnis apaan ya? Ayo untuk menyelamatkan imannya dia berangkat. Nah, jihad juga begitu taruhannya, jihad dengan harta dan jiwa, taruhannya nyawa. Maka kalau dilihat dari segi bobotnya, pengorbanannya, wajar kalau amalan ini memiliki derajat azam, tinggi, ya, besar di sisi Allah. Tapi ada alasan lainnya selain amalan itu berat. Apa kira-kira yang menyebabkan amalan tersebut menjadi tinggi derajat? Yaitu ternyata dilihat dari aspek manfaat, gunanya, bahwasanya iman itu mengeluarkan seseorang ya dari kekufuran, ya. Hijrah itu adalah menghantarkan seseorang kepada kehidupan perubahan yang lebih baik, bukan pada diri sendiri, masyarakatnya. Dampaknya kepada masyarakat hijrah itu besar sekali. Dengan hijrah Nabi SAW berikutnya 8 tahun kemudian memerdekakan kota Makkah. Itu dampak, ya, menghantarkan Islam menjadi
mulia, menjadi menang. Begitu dengan jihad. Jihad itu membela agama Allah. Tujuannya adalah untuk menjadikan bumi ini menjadi damai, bukan malah bikin rusuh kacau dengan peperangan. Tapi untuk meraih kedamaian itu harus mengalahkan kezaliman dulu, mengalahkan musuh-musuh dulu, orang-orang jahat. Maka para jamaah, dampaknya hijrah dan jihad itu adalah sangat besar dalam kehidupan. Maka dia menjadi derajatnya a'zamu darajatan. Nah ini para jamaah. Lalu kemudian yang pertanyaan berikutnya, kenapa yang disebutkan dalam ayat ini hijrah dan jihad? Kenapa bukan haji? Padahal haji itu adalah rukun Islam yang kelima, rukun yang puncak dari keislaman kita. Yang kita tahu bahwa haji itu juga berat, biayanya, jaraknya, ya, kemudian waktunya lama. Sangat miriplah dengan hijrah juga, meninggalkan tanah air, ya, harta kita, keluarga kita tinggalkan semua. Tapi tidak disebutkan haji di situ. Sehingga kalau kita umpama nanya pada jemaah, mana yang lebih besar pahalanya, haji atau hijrah? Mana besar pahalanya? Yang a'zam darajatan ternyata yang disebut oleh Allah adalah hijrah. Dan yang menarik para jemaah, surat At-Taubah ayat 20 ini, ketika Allah mengatakan amalan ini memiliki unggulan, ayat sebelumnya itu membahas tentang amalan yang terkait dengan ibadah haji. Apa itu? Allah mengatakan ayat 19, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjid haram kaman amana billah wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kamu menjadikan orang yang siqayatal haji itu melayani tamu-tamu Allah yang datang ke Ka'bah, itu orang-orang Quraisy dulu memberikan pelayanan sebaik-baiknya karena pahalanya besar. Diberikan minum, jamuan, makan. Nah, dianggapnya dengan melakukan itu udah besar pahalanya. Siqayatul hajj wa imaratul masjid al-haram, dan memakmurkan Masjidil Haram. Apakah sama kata Allah pahalanya dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad? Dibandingkan, jangan banding-bandingin. Oh, jadi banding-bandingkan. Tapi ternyata memang ayat itu mempertanyakan, apakah sama enggak pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab, la yastawuna indallah. Tidak sama pahalanya di sisi Allah. Bahwasanya orang yang berhijrah, berjihad, itulah yang derajatnya paling besar. Artinya para jamaah, kalau dibandingkan antara haji, melayani haji ya, dan ada kaitannya dengan haji, itu dengan jihad dan hijrah dikatakan hijrah itu lebih besar pahalanya. Tapi sebenarnya ada hubungan antara keduanya, bukan kita mau misah-misahkan. Maksudnya jangan sampai ya target amalan kita itu sudah haji udah selesai, karena ada target yang berikutnya. Apa itu? Yaitu kalau haji itu kita perhatikan dari segi waktu para jemaah, itu haji ada di penghujung tahun. Betul gak? Bulan apa? Bulan yang ke-12, bulan Zulhijjah, itu orang pada haji. Adanya di mana? Di akhir tahun ini ya, Hijriah, bulan ke-12. Sedangkan hijrah itu ada di awal tahun. Memang bukan bulan Muharram, tapi masih di awal lah, bulan kedua, bulan ketiga. Ini artinya apa para jemaah? Setelah orang menunaikan ibadah haji sudah sampai pada puncaknya, bulan yang ke-12, sudah mencapai kesempurnaan Islamnya. Apakah tugasnya selesai? Enggak. Balik lagi di awal tahun itu dia sibuk dengan memperbaiki dirinya dengan semangat hijrah. Maka para jemaah sekalian, seakan Allah mensyariatkan ibadah haji, dan haji ini adalah mempersiapkan kita untuk bersiap bisa memberikan pengorbanan yang besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam ibadah haji pengorbanannya besar.
Tapi setelah haji ada ibadah yang lebih besar lagi pengorbanannya. Apa itu? Hijrah. Kalau setelah haji kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan Islam kita secara pribadi, maka ada target capaian Islam kita secara sosial, yaitu apa? Hijrah dan berjihad. Nah, yang kita lihat adalah spirit apa? Berkorbannya. Spirit berkorbannya, bahwa salah satu bukti keberhasilan orang yang haji itu adalah dia akan mudah untuk memberikan pengorbanan untuk Islam. Begitu para jamaah sekalian yang berbahagia, karena tidak akan pernah bisa orang mau hijrah kalau nggak berkorban. Orang yang terlibat dengan maksiat, orang yang terlibat dengan dosa, kalau dia mau berhenti, mau taubat, wah itu pengorbanannya besar sekali. Dia harus dikucilkan, boleh jadi dia jadi orang miskin, dia diboikot secara ekonomi, secara pergaulan. Berat para jamaah menghadapi konsekuensi dari hijrah. Tapi kalau semangat berkorbannya sudah dipersiapkan, maka itu akan bisa untuk dilakukan. Nah, para jamaah sekalian, kemudian hubungannya apa antara haji dengan hijrah berikutnya? Yaitu bahwa secara historis, secara sejarah memiliki hubungan yang kuat. Apa itu? Di antaranya bahwa haji itu dahulu diawali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lah yang meninggikan Ka'bah itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ditinggikan Ka'bah itu oleh Nabi Ibrahim oleh Nabi Ismail. Dulu Mekah itu adalah negeri yang kering kerontang, tidak ada pohon, tidak ada penghuni. Datang Nabi Ibrahim, maka beliau memakmurkan kota Mekah sampai sekarang seperti itu, penuh dengan pengorbanan. Sehingga Nabi Ibrahim meninggal, Mekah itu sudah makmur. Ya, Nabi Ibrahim berdoa, doanya adalah apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Doanya Nabi Ibrahim ketika melihat Mekah itu masih kerontang adalah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang subur, makmur, aman. Nah, lalu kemudian beliau mewujudkan itu. Ya, jadi ada semangat untuk menjadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang merdeka kalau bahasa kitanya sekarang. Maka begitu Nabi SAW lahir, ya beberapa tahun kemudian Nabi lahir, ternyata Mekah Ka'bah sudah berubah kondisinya, dipenuhi dengan patung-patung, berhala-berhala. Bukannya Allah ditauhidkan, malah disekutukan di Ka'bah itu sendiri. Orang pada menyembah patung itu di Ka'bah. Maka tugas Nabi Muhammad SAW adalah mengembalikan kota Mekah itu menjadi sebagaimana seharusnya dahulu di zaman Nabi Ibrahim. Itu dijadikan adalah lit-taifin wal-akifin wal-ruk'is sujud, untuk beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad dituntut untuk berjuang. Dia berdakwah 13 tahun di kota Mekah, ternyata begitu-begitu aja. Kondisinya stuck, malah tambah genting, tambah bahaya. Akhirnya Nabi keluar hijrah. Nah, hijrah itu adalah sebuah perjuangan untuk cita-citanya adalah mengembalikan itu negeri Mekah itu menjadi negeri yang merdeka gitu. Maka hijrah menjadi spiritnya. Ya, itu hubungan historisnya. Secara perjalanan perjalanan juga sama perjalanan. Dulu Nabi hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Haji dari Madinah ke Mekah. Jalannya yang dilalui sama. Jadi ada kemiripan dan ada tujuan yang sama juga, cita-citanya. Maka saat ini kalau kita sedang ramai membahas tentang kemerdekaan Republik Indonesia, ingin menjaga, merawat kemerdekaan Indonesia yang subur makmur ini, maka bagaimana merawatnya? Salah satunya adalah dengan semangat berkorban. Semangat berkorban itulah para jemaah yang akan menjadikan kita bisa menjaga, merawat, mewarisi Indonesia, kemerdekaan Indonesia ini. Bukan semangat yang kebalikannya, rakus, untuk pelit, untuk cari untung doang. Justru untuk memberikan pengorbanan, itulah semangat hijrah. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, jadi ini
ini yang menghubungkan antara saat ini kita sedang ramai merayakan atau memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata bertepatan juga dengan peristiwa kita mengenang peristiwa hijrah. Maka umat Islam mereka adalah orang yang paling NKRI sebenarnya, orang yang paling menginginkan negeri ini menjadi negeri yang aman, negeri yang makmur, ya dengan apa? Dengan semangat berkorban untuk negerinya. Demikian para jemaah sekalian yang berbahagia yang bisa kita renungkan dari surat At-Taubah ini. Ternyata salah satu amalan yang dapat menghantarkan derajat kita tinggi di sisi Allah bukanlah cuma sekedar ibadah-ibadah individual sifatnya personal, sholat, ngaji sendirian, tapi juga perhatikan masyarakat, perhatikan lingkungan, perhatikan juga sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Barangkali para jamaah ada yang mau